Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam. Pemilihan kepala daerah kerap kali diikuti oleh bakal calon dari berbagai partai politik maupun independen yang dianggap berpotensi mendulang banyak suara. Menariknya lagi adalah ternyata tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja yang turut serta meramaikan kontestasi pilkada tersebut. Dari kalangan artis pun juga banyak yang turut serta meramaikan pemilihan kepala daerah. Kendati demikian tidak semuanya berhasil terpilih menjadi kepala daerah meski sudah memiliki background sebagai seorang public figure. Ada juga yang pernah gagal dalam kontestasi pilkada tersebut. Termasuk sejumlah artis Indonesia ini tercatat sebagai seseorang yang pernah gagal pada saat mengikuti pemilihan kepala daerah atau pilkada. Biar Vegam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis yang pernah gagal saat ikut pilkada. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat buku ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Andre Taulany. Komedian yang mulai dikenal publik sejak berperan sebagai Fandi dalam sinetron yang berjudul Kiamat Sudah Dekat ini adalah seorang publik figur yang pernah gagal ikut pilkada. Rekan kerja Raffi Ahmad ini gagal dalam pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan pada tahun 2010 lalu, di mana pada saat itu pria 46 tahun ini mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang berpasangan dengan Arsid. Sedangkan rivalnya yang jadi pemenang kala itu adalah pasangan Airin Rahmidiani dan Benyamin Devi. Kendati demikian dirinya kembali ikut Pilkada Kota Depok pada tahun 2015 lalu. Namun sayangnya pembawa acara The Sultan ini lagi-lagi harus menelan pil pahit karena harus gagal untuk yang kedua kalinya. Ingrid Kansil. Pemeran Fitri dalam sinetron Cinta Karena Cinta ini sempat mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Bogor pada Pilkada tahun 2018 lalu. Tetapi ikhtiar yang dilakukan oleh istri Syarif Hasan ini berujung dengan kegagalan. Aktris yang sempat familiar di era 90-an ini berpasangan dengan Charo Ade. Menurut berita yang beredar bahwa perempuan yang tetap cantik dan awet muda di usianya yang menginjak ke 44 tahun ini dikalahkan oleh rivalnya yang bernama Ade Yasin dan Iwan Setiawan. Setelah gagal ikut pilkada, kemudian ia pun menyibukkan diri dengan aktivitasnya di sebuah organisasi yang menaunginya. Dan dia pun juga sudah kembali ke panggung dunia hiburan. Ahmad Dhani. Suami dari Mulan Jamila ini pernah meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 lalu. Tetapi musisi kenamaan Indonesia ini harus menerima kenyataan pahit setelah kalah dari rival politiknya. Pasalnya pelantun lagu Pupus ini kala itu dipasangkan dengan Sa'duddin dan hanya memperoleh suara sebanyak 25,5%. Angka ini sebagai pertanda jika pasangan Sa'duddin Ahmad Dhani berada pada posisi kedua. Lalu pesaingnya yang bernama Nining Hasanah dan Yasin Eka Surya Atmaja memperoleh suara sebanyak 43,28%. Meski pernah gagal dalam ikut serta pilkada, mantan suami Maya Estianty ini masih mempunyai hasrat untuk mencalonkan kembali jika ada kesempatan. Aldi Taher. Mantan suami Dewi Persik ini juga bagian dari selebriti tanah air yang gagal ikut pilkada pada tahun 2020. Pria yang baru saja melepas masa dudanya ini mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah bersama pasangannya Rusli Bakodaing Palabi. Menurut berita yang beredar, jika rekan kerja Bang Ocit ini mengaku didukung oleh Partai Perindo, Golkar, P3 dan PAN, kegagalannya sebagai bakalnya jadi patah arang. Ia menyatakan jika tahun 2020 masih mempunyai hasrat untuk kembali meramaikan pilkada. Nurul Komar.
Komedian yang terjerat hukum pemalsuan program S1 dan S3 ini diketahui sempat gagal dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2013 lalu. Pada saat itu artis senior ini mencalonkan diri sebagai Bupati Cirebon bersama pasangannya yang bernama Subhan. Meski sempat gagal dalam kontestasi pilkada, tetapi pria yang dipanggil Komar ini rupanya kembali mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Cirebon bersama Muhammad Lutfi pada tahun 2018 lalu. Lagi-lagi dia pun harus menerima kenyataan pahit karena harus kalah dari pesaingnya yang bernama Sunjaya Purwadi Sastra dan Imron Rusadi. Rieke Diah Pitaloka. Perempuan 46 tahun ini memutuskan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat bersama pendampingnya, Teten Mastuki. Namun ikhtiar yang dilakukan oleh selebriti berperas cantik ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga ia harus gagal dalam kontestasi pilkada tersebut. Dikabarkan jika pasangan Rieke Teten hanya berhasil menduduki posisi kedua dari 5 pasangan calon dengan perolehan suara 28,41%. Ia dikalahkan oleh pasangan Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar dengan memperoleh 30% lebih. Saipul Jamil. Penyanyi dangdut yang sedang mendekam di balik jeruji ini juga bagian dari artis tanah air yang pernah gagal ikut pilkada. Pelantun lagu Virginia Bidadariku ini mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Serang, Banten pada tahun 2008 lalu yang diusung oleh Partai P3. Di mana kala itu dirinya mendampingi Ruhyadi Kirtam Sanjaya sebagai bakal calon wali kota. Kendati sempat mengalami kegagalan, ia pun tetap mencoba kembali menjadi calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan berdampingan dengan Hasnaini, tetapi harus mendulang kegagalan untuk kedua kalinya. Helmi Yahya. Pembawa acara kondang tanah air yang baru saja dikabarkan dipecat sebagai dirut TVRI ini pernah turut serta meramaikan kontestasi pilkada pada tahun 2010 lalu. Kendati memiliki latar belakang sebagai seorang publik figur, rupanya tak membuatnya berhasil menjadi Bupati Ogan Ilir. Setelah belajar dari kegagalan terdahulu, pada akhirnya teman akrab Wisnu Tama ini pun kembali menjadi calon Bupati Ogan Ilir yang didampingi oleh Mahindi Mahsariki pada tahun 2015 lalu. Ia pun harus menelan pil pahit setelah kembali gagal untuk yang kedua kalinya. Kala itu pria asal Palembang ini dikalahkan oleh pasangan Afi Nufyadi dan Ilyas Panji Alam, di mana pada waktu itu Helmi dan pasangannya hanya mendapatkan suara sebanyak 42%. Sedangkan rival politiknya atau pasangan Nufyadi Ilyas memperoleh suara kurang lebih 48%. Menurut kabar yang beredar bahwa pria yang sering memakai kacamata ini diusung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PBB dan PAN. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.